Lo takut nggak dengan kematian? Takut. 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 Takut banget. Takut tapi pasrah. Soalnya kan gue belum berbuat baik. Takut lah. Lu gue bunuh sini, takut kagak lu? Gue takut sama lunya sih, bukan karena dibunuhnya. Bagus kalau gitu, makanya lu jangan berani-berani ngantangin gue lu. Takut lah. Siapa yang gak takut mati? Gue gak takut. Enggak. Enggak. Lo takut? Enggak. Jujur enggak sih. Enggak. Tapi gue takutnya kalau amalan gue belum cukup. Jadi takut ya. Kadang gue kalau ada masalah nih, gue pengen mati aja pokoknya. Dimatiin beneran, takut juga gue. Kira bingung. Gue takut sih sebenarnya, tapi maksudnya hal yang harus kita lewatin juga gitu maksudnya. Apa yang paling menakutkan dari kematian? Belum siap aja. Nantinya masuk neraka. Siksa kubur. Banyak dosanya. Takutnya matinya gak bagus gitu, misalnya ketabrak, terus badannya benyek. Nggak bisa ketemu orang-orang lagi. Takut mati lah, apalagi takut kematian ya takut mati aja pokoknya. Ketakutan meninggalkan keluarga dan masih ada tanggungan-tanggungan misalnya belum terselesaikan. Gua mati dalam keadaan Dosa. Harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa gue. Itu yang gue takutin. Sakaratul maut. Proses matinya itu loh. Karena katanya sakit banget. Nabi Muhammad aja yang udah dikurangin 70 kali tetap sakit, sesakit itu. Apalagi kita, guys. Persiapan apa yang udah lo lakukan sebelum mati? Gak ada sih kayaknya. Gak ada. belum kayaknya. Masih kurang persiapan, makanya masih takut mati. Belum ada kayaknya. Apa ya siap-siap dibunuh? Gue menjalani akidah-akidah yang harus dilakukan sih sebagai karena gue punya agama kan. Kalau buat persiapannya nggak ada. Masa persiapannya kayak tolong beliin Kain kafan yang lahat. besok mau mati kan nggak mungkin tuh kayak gitu. Lebih ke daily activity aja sih. Kan kematian itu kita nggak tahu kapan datangnya. Berarti kita nggak mempersiapkan apa-apa. Santai, gue udah ngabarin orang dalam kok. Biar apa tuh ngabarin orang dalam? Biar aman aja. Sering-sering baca sholawat. Sholat, apalagi ya? Ya udah sih itu doang. Amal soleh sih. Ya intinya gue sebelum mati pengen semoga gue diizinkan untuk tobat dulu. Kalau hari ini lo mati, hal apa yang akan... Amit-amit masih bilang zalik. Aduh, gue kepikiran deh mau meninggal. Ih, serem banget sih, Mas. Ya berserah diri aja. Sulit pertanyaannya. Yang pasti gue akan tobat. Minta kesempatan buat hidup lagi. Ngumpulin orang-orang yang gue sayang. Jadi gue mati deket sama mereka semua. Ketemu keluarga. Gue gampar lu dulu nih, capek gue ditanyain lu mulu nih. Gue ngajak ngumpul keluarga gue sih, gue makan bareng gitu, keluarga besar ya maksudnya. Ya biar gue ngeliat terakhir gitu. Berterima kasih Sama? Tuhan. Berterima kasih sama orang tua, sama saudara. Ya kalau gue tahu gue bakal mati hari ini, gue pasti Party lah, ngapain lagi? Nikmatin dunia kali. Astagfirullahaladzim. Gue lebih enjoy sih, nikmatin aja hidup lo. Kalau gue punya utang, tolong kasih tahu gue kan suka lupa tuh. Karena utang kan nggak bisa, lo nggak bisa masuk surga kalau lo masih punya utang kan. Nelpon nyokap gue sih. Bokap, nyokap, nelpon. Minta maaf kan. Gue mati dulu ya. Apa pesan yang ingin lo sampaikan sebelum lo mati? Pesan apa ya? Ih, kalau ngomong sembarangan. Sampai nasi zalik, kami tambah cewek bayi, tar dulu. Belum kaya. Hal yang harus kita lewatin juga gitu maksudnya. Ngasih tahu password handphone dan segala-gala password. Tolong untuk sahabat gue, hapus-hapusin yang semua yang ada di HP gue, takutnya ada yang nggak benar gitu, ntar dilihat keluarga. Paling mesen makanan. Enggak sih, enggak. Minta maaf sama orang-orang yang pernah gue lukain. Lu jangan mabuk lagi kalau nggak ada gue. Terus buat saudara-saudara, tolonglah stop ngomongin gue. Ya walaupun gue kayak begini, kalian janganlah kayak begini. Lakuinlah hal-hal yang baik. Itu aja. Jadi orang jangan jadi orang jahat. Lakuin baik aja, nggak apa-apa dijahatin orang. Gue kuburnya samping emak gue deh. Yang pernah gue utangin, ikhlasin aja cuy. Sorry ya. Biar gue bisa tenang di akhirat. Ih mas takut aja, jangan itu mas. Oke. Takut lah, takut kejadian amit-amit. Hal yang harus kita lewatin juga gitu maksudnya. Sering makan mie, jangan makan mie, makan nasi. Yang kerja nyampe malam, jangan kerja sampai malam. Kalau misalnya lo mati suri nih, Iya. di kesempatan hidup yang kedua lo mau ngapain? Merubah kehidupan gue, nggak kayak sekarang ini.
Perbaiki diri. Hijrah kali ya, pakai hijab. Merubah diri gue kali ya. Ya tapi nggak mungkin juga gue udah emang kayak begini. Agamis banget sih pasti. Rajin sholat lah, semuanya gue lakuin supaya pahala gue banyak. Kalau bisa berubah jangan pas lagi mati suri. Gue udah pasti ibadah terus sih, non-stop. Tidak berbuat jahat, tidak berbuat maksiat. Ya kerja, S2, kemana, melakukan apa, melakukan itu. Nggak ada, hidup aja udah enjoy. Tetap gue mau party, gue nikmatin lagi sampai bosan. Na'udzubillah min dzalik. Katanya kalau mati suri dikasih lihat surga sama neraka. Ya lihat-lihat dulu aja kalau misalnya asikan di neraka ya. Gak tahu, tapi kalau misalnya asikan di surga ya udah ngikutin aja. Ketika lo meninggal nih, kan dikubur. Kapan sih malaikat itu ada pas di dalam kubur? Kapan ya? Lupa. Nggak tahu gue. Coba lu gue kubur sini. Sini lu, gue kubur sekarang nih. Kali aja datang tuh malaikat langsung jemput lu. Gak tahu deh gue. Gue tahu. 7 langkah setelah orang ninggalin kubur kita. Katanya 40 langkah dari orang yang ninggalin kuburan kita. Kalau nggak salah ya? Oke, 7 meter deh. 7 meter dari mana? Dari kuburan kita ya kan? Salah ya gue? Mungkin. Nggak tahu. 7 langkah setelah orang terakhir ninggalin kuburan. 7 langkah pas pengantar jenazah. 3 apa 7 langkah ya pokoknya setelah tamu yang terakhir itu. Langsung udah didatengin. Gitu. Setelah 7 langkah terakhir, 7 langkah orang terakhir yang ninggalin makam lo. Itu setahu gue ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon pepaya tumbuh di taman. Ngaji lagi bersama saya Taufikur Rahman. Kematian. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 Allah Ta'ala telah memberikan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian hampir rata-rata lari. Tapi ingat, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati, semuanya bakalan mati. Ya. Nah, ketika kita meninggal dunia, apapun namanya, memang ada yang dialami sampai saat sekarang pun ada. Meninggal, bahasa kita namanya mati suri. Padahal tetap judulnya meninggal dunia. Hanya memang Allah berikan yang seperti itu sebagai ibrah buat yang hidup, bahwasanya kematian alam barzah itu ada. Makanya lihat, mereka-mereka yang pernah mengalami mati suri, Al-Fakir punya teman yang pernah mengalami demikian. Begitu sekarang di dunia, ya Allah, untuk urusan yang sifatnya menyolong, urusannya yang sifatnya melenceng agama, udah ogah udah. Kenapa? Ternyata jadi ibrah, dapat cerita dari dia bukan katanya. Lantas yang kedua bicara malaikat. Di saat kita meninggal dunia, Quran surat Yasin ayat ke-65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di saat mulut sudah tidak bisa berbicara, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Nah, begitu kita dipendam, ya, dikubur. Jadi jangan menafsirkan kalau kita nggak melangkah-langkah malaikat nggak datang. Ini maksudnya hadis, durasi yang sangat singkat. Diumpamakan hanya melangkah ukuran 7 langkah sudah ja'al muwakkalani, datang 2 wakil Allah. Wahuma, keduanya munkarun wa nakirun, namanya munkar nakir. Oleh karenanya kalau mau selamat, ingat Nabi menyebutkan orang yang sukses, orang yang cerdas, yang bagaimana? Yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Bahasa Al-Fakir, nembus obat ke Margonda, di antarijal penjaga toserba. Urusan tobat jangan pakai ditunda karena ada datang secara tiba-tiba. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.